Kudus bisa mengutus Anda untuk berbicara kepada seseorang yang sedang membutuhkan Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa mengubah iman seseorang. Itu merupakan karya Roh Kudus. Roh Kudus yang harus membawa orang tersebut melewati pengalaman-pengalaman tertentu dalam hidupnya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online CCC, di mana kita bisa bersama-sama dengan keluarga kita berkumpul, memuji memuliakan Tuhan di tempat di mana kita berada di masing-masing rumah. Saya yakin dan percaya Tuhan juga ada bersama dengan Anda semua, dan kita akan terus memuji memuliakan Tuhan atas anugerahnya yang selalu indah di dalam kehidupan kita, yang membuat kita tetap ada sebagaimana kita ada saat ini. Anugerahnya tetap ada di dalam kehidupan kita, tetap Dia berikan kepada kita. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama mengawali ibadah kita pada hari ini. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari ini di mana kami kembali bersama-sama berkumpul untuk memuji memuliakan Engkau. Sungguh Tuhan, satu kesempatan yang indah kami bersama-sama dengan keluarga kami selalu dapat memuji memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu disampaikan kepada kami semua. Tuhan, biarlah di dalam setiap masing-masing keluarga hadirlah Engkau dengan satu pernyataan kuasa-Mu di tengah-tengah kami, dengan kehadiran-Mu yang selalu dipenuhi dengan damai sejahtera di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan, ketika hati kami memuji memuliakan Engkau, gerakan Roh Kudus terjadi di tengah-tengah kami dan membalut setiap hati yang luka, memulihkan setiap keluarga, dan kami semua dipulihkan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap memuji memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Kita terus percaya Roh Kudus, Roh Allah selalu membakar hati kita untuk pergi melayani mereka yang terhilang. Haleluya, haleluya. Haleluya. Roh Kudus, Roh Allah. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku, apimu bakarku, jadi korban persembahan, jamah bibir hati dan pikiran, dengan api urapanmu, dengan api urapanmu, itu kasih kudusmu, jangkau semua bangsa bagimu. Gerakkan Roh Allah, gerakkan Roh Allah, terjadi di sini. Allahku kan melawat umatnya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Hallelujah. Holy fire, holy fire, holy fire, come as we offer up our prayer. Holy fire, make this temple house of prayer.
nations with your love. Revival, 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 revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Gerakan Roh Allah, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah akan melawat umatnya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang, lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah sekarang. Haleluya, haleluya, lawatan Allah terjadilah. Keluarga kita masing-masing, tempat di mana kita berada. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami percaya lawatan-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Juga supaya kami tetap mengingat bahwa panggilan kami adalah mewartakan akan kebenaran firman Tuhan kepada seluruh manusia ya Tuhan. Supaya setiap orang dapat mengenal siapa Engkau. Untuk itulah kami Engkau panggil ya Tuhan. Kami datang memenuhi panggilan-Mu dengan apa yang kami bisa berikan. Dan pada saat ini, Kau memanggil kami semua di tengah-tengah keluarga kami. Pakailah setiap keluarga ini ya Tuhan. Dan kami percaya untuk setiap kapasitas yang Kau berikan kepada kami, Engkau akan mampu menggerakkan setiap hati orang yang bersinggungan dengan kami saat kami mewartakan tentang Engkau, menyampaikan kesaksian kami tentang Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat Agung-Mu, melayani yang lelah, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang berbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian.
kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Rapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Rapi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yes, Jesus. Haleluya. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksi. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Dan teguhkan semua kesaksian. Dan teguhkan semua kesaksian. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Teguhkanlah setiap kesaksian ya Tuhan. Setiap perkataan kami, setiap tindakan kami. Teguhkanlah dengan kuasa-Mu, dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Dan biarlah setiap perkataan kami menjadi perkataan yang membawa damai sejahtera, membawa anugerah Allah kepada banyak orang. Pakailah setiap karunia yang Engkau berikan kepada kami, sehingga setiap kami menjadi orang-orang yang menyampaikan kesaksian Kristus dimanapun kami berada. Pujilah nama Tuhan. Pakailah setiap keluarga lepas keluarga yang menyaksikan acara ini pada malam atau pada pagi, pada siang hari, dimanapun mereka berada, dalam saat kapanpun, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka dengan kesaksian-kesaksian yang baru ya Tuhan. Selalu ada saat-saat momen-momen di mana kami bisa melihat betapa Tuhan mengasihi kami, betapa tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, dan itu menjadi kesaksian kami bagi dunia dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah hidup kami, pakailah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sungguh suatu kesempatan yang luar biasa kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan saya percaya hadirat Tuhan yang menguatkan ketika kita menaikkan puji-pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Itu menjadi pengalaman-pengalaman yang sangat berharga, khususnya di saat-saat seperti saat sekarang ini. Menjadi pengalaman-pengalaman yang sungguh menguatkan iman kita. Haleluya, haleluya. Sebelum saya akan masuk ke dalam khotbah saya pada hari ini,
Saya ingin kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk jangan lupa like dan juga subscribe YouTube channel Charismatic City Church, karena kami sungguh ingin melakukan lebih banyak lagi melalui pelayanan media ini, dan untuk itu kami sungguh membutuhkan support dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga kalau Bapak Ibu Saudara menyukai ibadah online kami dan saudara merasa ingin membagikannya, silakan membagikannya sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya kepada seluruh teman-teman, rekan, saudara-saudara, sanak keluarga. Haleluya. Terima kasih untuk dukungannya. Hari ini kita masih dengan tema besaran The Aftermath. Yaitu kita mau belajar tentang karya Roh Kudus setelah hari Pentakosta. Terutama di dalam perkembangan gereja yang mula-mula. Dan pada hari ini saya ingin membagikan dari Kisah Para Rasul pasal 16, 17, dan 18. Yaitu mengisahkan tentang perjalanan misi Paulus yang kedua. Perjalanan misi Paulus yang kedua ini dimulai dari Antioquia, ya, Antioquia, lalu Antioquia yang di wilayah Syria, lalu kemudian dia bergeser ke wilayah Galatia, ke wilayah Frigia, ya, mengunjungi kota-kota di situ. Lalu kemudian oleh pimpinan Tuhan dia menyeberang ke Makedonia, yaitu dia ke kota-kota seperti Filipi dan Tesalonika, dan turun kemudian menuju ke kota Athena, ya, Athena, Korintus, dan kemudian dia menyeberang kembali ke Efesus. Sesudah itu ke Kaisarea dan terakhir kembali lagi ke Antioquia. Ini suatu perjalanan memutar, ya, suatu perjalanan yang cukup panjang, cukup melelahkan pastinya, karena ini berlangsung bisa sekitar 2-3 tahun perjalanan misi ini. Dan tujuannya apa? Tujuan Paulus melakukan perjalanan misi ini ada 3 sebetulnya. Yang pertama, Paulus ingin memberitakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah sungguh Mesias yang dijanjikan itu. Ya, itu tujuan dia yang pertama. Dan kemudian yang kedua, dia ingin memberitakan keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus, ya, kepada orang-orang non-Yahudi. Itu tujuannya yang kedua. Dan yang ketiga, tujuannya adalah untuk menguatkan dan meneguhkan jemaat mula-mula yang ada di berbagai kota, ya. Khususnya kota-kota yang sudah pernah dikunjungi oleh Paulus sebelumnya. Namun kalau saudara membaca dari pasal 15, saudara akan melihat satu accounts, ya, di situ ada satu peristiwa di situ bagaimana gereja mula-mula waktu itu mengalami suatu pertentangan, ya. Ada dua pendapat. Yaitu ada orang-orang yang berpendapat bahwa orang-orang non-Yahudi yang sudah menerima atau percaya kepada Tuhan Yesus seharusnya dikenakan persyaratan yang sama seperti yang diberlakukan kepada orang-orang Yahudi pada umumnya. Jadi mereka harus melakukan kegiatan-kegiatan ataupun disiplin rohani seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada umumnya. Sementara kubu yang lain berpendapat bahwa tidak perlu, ya, dilakukan seperti itu. Dan pertentangan ini menjadi cukup tajam sehingga akhirnya kemudian para rasul dan penatua-penatua di Yerusalem merasa harus membuat satu keputusan. Dan keputusan yang dibuat oleh mereka adalah agar orang-orang non-Yahudi yang telah percaya kepada Tuhan Yesus tidak perlu dikenakan persyaratan-persyaratan seperti yang diberlakukan kepada orang-orang Yahudi. Karena sesungguhnya orang Yahudi sudah melakukannya dari sejak mereka kecil, ya. Tradisi-tradisi di dalam kitab atau hukum Taurat yang sudah mereka lakukan dari sejak kecil sehingga itu bukan masalah buat mereka. Sementara buat orang-orang non-Yahudi mungkin itu menjadi suatu masalah. Oleh sebab itu para rasul dan para penatua membuat suatu keputusan yang hanya menyarankan beberapa hal saja, beberapa hal simple yang menjadi suatu tuntutan untuk hidup, ya, di dalam Tuhan bagi orang-orang non-Yahudi secara khusus. Dan
para rasul kemudian berharap agar surat keputusan tersebut dibagikan, disebarkan kepada jemaat-jemaat yang ada di berbagai kota. Jadi salah satu tujuan Paulus adalah untuk memberitahukan juga mengenai keputusan para rasul dan penatua di Yerusalem ini. Selain untuk menguatkan dan meneguhkan jemaat yang mula-mula. Jadi ada 3 tujuan dari perjalanan misi Paulus yang kedua ini. Nah, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di dalam perjalanan misi kedua ini. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti sudah pernah mendengar karena ini merupakan kisah-kisah yang sangat-sangat menarik untuk diberitakan atau diceritakan lewat khotbah ya. Yang pertama yaitu ketika Paulus mengusir roh jahat dari tubuh tukang tenung perempuan yang terkenal di Filipi. Ya, itu saudara bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 19. Dan ketika Paulus sudah mengusir roh jahat tersebut, perempuan ini kemudian kehilangan kemampuannya sehingga akhirnya pembesar-pembesar kota yang selama ini are using her services ya, menggunakan jasanya, akhirnya menjadi marah dan kemudian menjebloskan Paulus dan juga Silas ke dalam penjara. Dan ini kemudian menjadi peristiwa kedua yang penting, yaitu bagaimana Paulus dan Silas dilepaskan oleh Tuhan dari penjara ketika mereka sedang berdoa, ya tengah malam mereka berdoa dan mereka sambil bernyanyi memuji Tuhan. Kemudian ada gempa yang terjadi yang melepaskan semua sendi-sendi engsel pintu penjara dan mereka semua sebenarnya bisa lepas dengan mudah. Itu di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-23 sampai yang ke-36. Lalu peristiwa yang ketiga juga ada di mana Paulus menginjili para penyembah berhala di kota Athena ya. Dan kisah ini saudara bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-34. Jadi ada peristiwa-peristiwa seperti ini yang terjadi yang cukup penting ya, yang bisa dicatat di dalam perjalanan misi kedua Paulus ini. Namun sekarang saya akan masuk ke dalam inti khotbah saya. Yang pertama, poin saya yang pertama, ini sebenarnya berupa pertanyaan ya saudara. Perjalanan misi Paulus ini programnya siapa ya sesungguhnya? Ini programnya siapa? Kalau di gereja-gereja sekarang ini kan ketika kita hendak melakukan suatu perjalanan misi, maka harus ada program, ya harus ada program yang dibuat, ada budgetingnya, ya. Lalu program tersebut mungkin awalnya berupa usulan, ya harus disetujui dulu oleh majelis gereja, ya oleh gembala harus disetujui, dan kemudian kalau disetujui barulah diberikan ACC, oke boleh pergi ya. Dan kemudian mungkin ada acara pengutusannya dan bolehlah dilakukan perjalanan misi tersebut dengan dibiayai oleh gereja gitu ya. Nah, dalam kasusnya Paulus ini siapa yang membuat program ini? Ya, apakah para rasul dan penatua-penatua di Yerusalem yang menentukan kemana Paulus harus pergi? Ya, ke kota mana yang harus dikunjungi, berapa lama di situ? Siapa yang menentukan? Atau mungkin karena Paulus ya ada gereja-gereja atau ada jemaat yang mengirim surat minta Paulus kunjungilah kami gitu ya. Dan karena ada permintaan seperti itu akhirnya Paulus kemudian pergi dan mengunjungi gereja-gereja tersebut. Ya, seperti yang umumnya lazimnya dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan sekarang ini. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Pertama-tama kita akan membuka di dalam Kisah Para Rasul 15 terlebih dahulu supaya saudara lebih mengerti konteksnya. 15 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan, tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Nah, jadi kita lihat di sini inisiatifnya adalah inisiatif dari Paulus. Kemudian ayat pasal yang ke-16, ayat yang ke-6 sampai 10, kita akan lihat di situ. Nah, Paulus sudah melakukan perjalanan bersama-sama dengan Silas, dan mereka sudah meninggalkan Antiokhia, lalu kemudian katanya di sini ayat 6, mereka melintasi tanah Frigia
dan tanah Galatia, ya, atau wilayah Frigia dan wilayah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Kita loncat kemudian ke pasal ke-18, ayatnya yang ke-9 dan 11. Di situ dikatakan, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Loncat ke ayat 19 dan 21. Ayat 19, lalu sampailah mereka di Efesus, Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ, ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Dari sekian banyak ayat yang saudara baca ini, saya harap saudara sampai kepada satu kesimpulan yang sama dengan saya, yaitu bahwa Roh Kuduslah yang mengendalikan perjalanan misi Paulus. Jadi kemana Paulus harus pergi? Di kota mana Paulus harus pergi? Berapa lama Paulus harus berdiam di situ? Kapan dia harus bergerak lagi? Semua itu ada di dalam kendalinya Roh Kudus. Dan saya katakan ini bukan menggambarkan satu tindakan pilih kasih dari Roh Kudus ya. Karena kalau di dalam ayat-ayat berikutnya, kisah-kisah berikutnya, Paulus kemudian diberikan kesempatan untuk melayani ke Asia. Atau kalau bukan Paulus, ada orang lain yang kemudian diutus untuk melayani ke daerah-daerah yang belum dilayani. Jadi ini bukan pilih kasih, tapi semata-mata karena Roh Kudus tahu itu belum waktunya. Dan ini yang saya mau katakan kepada saudara, Roh Kudus selalu bekerja di belakang layar, mempersiapkan segala sesuatunya. Dia yang tahu kapan hati manusia masih keras, ya, dan kapan ada hati-hati yang sudah gembur, yang siap untuk menerima firman. Dia tahu semuanya dan timing dia adalah yang terbaik dan paling tepat. Itu sebabnya kenapa Paulus amat sangat bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Jika demikian, you can do this also. You can do this. Anda tidak harus menunggu program kerja, ya, program kerja dari gereja untuk melakukan suatu tindakan misi. Anda tidak harus ikut suatu ibadah pengutusan dulu. No. Jangan sampai kemudian Anda mengatakan bahwa saya kepingin sih, tapi kan di gereja saya nggak ada programnya, nggak ada kegiatan apa-apa yang mendukung. That is not an excuse. Roh Kudus bisa mengutus setiap hati yang siap dan mau diutus olehnya. Roh Kudus bisa mengutus Anda untuk berbicara kepada seseorang yang sedang membutuhkan Tuhan.
Entah itu di pekerjaan saudara, entah itu di restoran, di mana saja bisa. Pertanyaannya, do you want to be used by Him or not? Ada seorang teman saya yang melakukan satu perjalanan bisnis ke salah satu kota besar di Indonesia ini. Dia melakukan perjalanan bisnis dengan salah satu rekannya di kantor. Dan kemudian ketika dia sudah sampai di kota tersebut dan dia mampir ke restoran ya, dia ingin makan, dia mampir ke restoran. Restorannya kosong saudara. Dan anehnya ketika dia sudah duduk di situ, lalu tiba-tiba datang lagi seseorang. Dan meskipun restorannya kosong, entah kenapa orang tersebut memilih untuk duduk persis di sebelah teman saya ini. Ya. Dan ketika dia melihat orang ini datang, kelihatannya orangnya nggak mau diganggu gitu ya. Sepertinya orangnya cuman mau very private gitu ya, tidak mau diganggu. Jadi, tapi ketika teman saya melihat, tiba-tiba Roh Kudus menaruh sesuatu di dalam hatinya. Ya, dan saya perlu menjelaskan teman saya ini punya karunia untuk berkata-kata di dalam pengetahuan. Artinya apa? Roh Kudus bisa memberikan suatu pengetahuan di dalam hatinya tentang situasi seseorang. Ya. Hal yang seharusnya tidak diketahui oleh dia, tapi ternyata dia jadi tahu karena Roh Kuduslah yang memberikan kepada dia. Dan ketika itu Roh Kudus memberikan informasi itu. Apa yang sedang dialami oleh orang ini, bagaimana kondisi keluarganya, ya, pernikahannya dengan anak-anaknya. Dan rupanya memang dia sedang dalam suatu problem yang berat. Ketika diberi informasi itu, teman saya tahu bahwa dia harus berbicara kepada orang ini. Dan dia harus berbicara dan berusaha untuk menolong orang ini. Oleh sebab itu dia coba putar akal gimana caranya dia bisa berbicara. Dan ketika akhirnya dia mencoba ya, sekali, dua kali, responsnya kurang bagus ya, sepertinya orangnya nggak tertarik untuk berbicara. Tapi kemudian setelah ada lagi rekannya, orang ini datang, rupanya memang dia ke restoran situ untuk menunggu temannya. Dan ketika orangnya datang, oh ini lebih cair suasananya. Dan kemudian dia jadi mulai bisa berbicara, bercakap-cakap, tapi tetap belum ada pintu masuknya. Sampai akhirnya satu kali Roh Kudus membuka jalan. Ketika orang ini merasa tertantang dan kemudian dia bilang sama teman saya, coba kalau emang lu bisa baca orang, baca coba tentang gua, katanya gitu. Dan ini merupakan pintu masuk yang dibuka oleh Roh Kudus. Dan langsung ketika teman saya beritahukan apa yang ada di dalam hatinya yang ditaruh oleh Roh Kudus itu, orang ini sangat terkejut, sangat heran karena ternyata benar betul-betul persis dengan apa yang sedang dia alami. Dan itu menjadi satu cara di mana teman saya bisa menolong orang ini. Sehingga bahkan sampai sekarang ketika tinggalnya beda kota, orang itu tetap menghubungi teman saya. Saudara, Tuhan bisa memakai hidupmu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Teman saya bukan pendeta, teman saya nggak pernah sekolah Alkitab, dia bukan pendeta. Tapi dia punya hati, dia mau. Dia punya talenta. Talenta dia apa? Dia supel dalam bergaul. Dia pinter ngomong. Itu talentanya dan Roh Kudus pakai talenta itu. Tapi kalau teman saya nggak taat, Roh Kudus nggak akan sering kali pakai dia. Saudara, teman saya ini sering dipakai Tuhan dengan cara-cara seperti itu. So, it all depends on whether or not you want to be used by God. Semua bergantung apakah saudara mau atau tidak dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, mungkin sekarang timbul pertanyaan di dalam hati saudara. Bahkan jika saya mau, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Dan bagaimana saya harus memulainya. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul 16, kita kembali lagi Kisah Para Rasul 16,
ayatnya yang ke-11 sampai ke-13. Cepat saja kita akan membaca. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan yang ada berkumpul di situ. Fatsal yang ke-17 ayat 1 dan 3. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Kita loncat ke ayat yang 10 dan 11. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, yaitu di Berea, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Haleluya. Lalu ayat Fatsal 18. Ayatnya yang keempat. Ini Paulus sudah tiba di Korintus ya. Ayat yang keempat, dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Lalu ayat 19. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Saudara, ketika membaca ayat-ayat ini, saya belajar bahwa Paulus setiap kali dia memasuki suatu kota, target operasinya, ya TO-nya itu adalah rumah-rumah ibadat, saudara. Dan di situ setiap hari Sabat dia tahu pasti orang-orang Yahudi ada berkumpul di rumah ibadat tersebut, sehingga dia akan datang ke situ dan kemudian dia mulai berdiskusi, bertanya jawab, berbicara kepada mereka, ya, kepada kepala-kepala rumah ibadat maupun ahli-ahli Taurat yang ada di situ. Dan dia berusaha meyakinkan mereka bahwa Yesus adalah betul-betul Mesias. Nah, Paulus dapat dengan mudah masuk ke rumah-rumah ibadat karena dia punya kredensial yang dibutuhkan untuk mengajar. Ini poin saya. Kredensial Paulus apa? Dari kecil dia sudah dididik langsung di bawah Imam Besar Gamaliel itu ya. Seorang ahli Taurat yang sangat terkenal. Ya. Dan di dalam didikannya itu dari sejak kecil Paulus sudah hafal seluruh hukum Taurat. Seorang yang pintar, seorang yang pintar berbicara. Dia punya kredensial, ya, dia punya persyaratan yang cukup, dia punya talenta, dia punya skill yang mumpuni, dia punya pengetahuan yang cukup. Itu membuat dia memenuhi syarat untuk masuk ke rumah ibadat dan mengajar di situ. Tetapi metode yang dipilih Paulus tidak selalu harus berkhotbah, saudara. Ya, more often than not, Paulus berdiskusi, berdialog, bertukar pikiran, bertanya jawab. Karena itu merupakan salah satu cara yang efektif untuk menyampaikan pesan itu. So, sometimes you don't need to preach, or more often than not, you don't need to preach. All you need to do is simply talk and discuss about things. And the Holy Spirit can use that. Roh Kudus bisa memakai itu untuk berbicara kepada mereka yang hatinya sudah siap. Kenapa saya katakan begitu? Karena di dalam Kisah Para Rasul 16, dalam kisah dengan seorang yang bernama Lydia, Kisah Para Rasul 16 ayat 14, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka
hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi bukan Paulus yang membuka hatinya. Paulus cuma ngomong, Tuhan yang membuka hatinya Lydia. Sehingga akhirnya dia siap untuk menerima keselamatan itu. Dan saya harus menyampaikan ini bahwa bukan saja di rumah-rumah ibadat ya. Paulus tidak hanya exclusively pergi ke rumah-rumah ibadat saja. Tidak. Melainkan juga ke pasar, orang-orang yang dia temui di pasar. Paulus juga berdialog dengan mereka. Ya, saudara bisa lihat itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang 17 sampai 18. So, you can also do this. I can do this, you can do this, we can do this. Saudara bisa melayani di tempat yang menerima kredensial saudara, menerima talenta saudara, menerima skill saudara, atau menerima sertifikat saudara. Artinya apa? Saudara bisa melayani sesuai dengan profesimu. Jika profesimu memberimu kesempatan untuk berbicara dengan orang lain, pergunakanlah. Pergunakanlah, manfaatkanlah profesimu. Saudara nggak harus berkhotbah. Saudara bisa berdiskusi tentang makna hidup. Tentang keyakinan yang membuat saudara bertahan menghadapi goncangan. Saudara bisa berbicara tentang kasih karunia yang membantu saudara meraih keberhasilan. Saudara bisa sharing pengalaman-pengalaman hidupmu. So, nggak harus berkhotbah saudara. Karena tidak ada yang bisa membantah pengalaman hidup saudara. Wong saudara yang ngalamin, gimana caranya orang mau bantah? Roh Kudus yang mengisi kredensial saudara. Roh Kudus yang mengatur tempat di mana kredensial saudara akan dipakai. Roh Kudus yang memberikan pengalaman-pengalaman dalam hidup saudara. Dan Roh Kudus juga yang dapat mengatur siapa yang perlu mendengar sharing saudara. So, simple kan? We can actually do this. Saudara bisa lakukan ini. Dan poin yang ketiga, sekarang mungkin ada pertanyaan lain yang muncul di dalam pikiran saudara. Bagaimana jika orang tidak mau mendengar dan tidak mau membuka hatinya terhadap kesaksian kita? Ini ketakutan yang dialami oleh banyak anak-anak Tuhan. Ketakutan yang begitu besar sehingga bahkan sanggup membuat mereka menghentikan keinginan mereka untuk mulai bersaksi. Kita nggak akan membacanya, tetapi kalau saudara mau membacanya di rumah masing-masing, saudara bisa pause dulu. Baca di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 4-5, lalu ayat yang ke-13, dan kemudian ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-33. Jadi 17, 4, 5, 13, 32, dan 33. Dan kalau saudara membaca di situ, saudara akan menemukan bahwa Paulus bukannya tidak menemui halangan di dalam pelayanannya. Ya. Nggak semua orang yang mendengar pemberitaan Paulus kemudian langsung menjadi percaya. Bahkan banyak di antara mereka yang terang-terangan menolak dan berusaha bahkan untuk menghalangi pelayanan Paulus. Sehingga akhirnya sampai kepada satu poin di mana di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 6, Paulus berkata begini. Ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, Paulus maksudnya ya. Paulus kemudian mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Ini merupakan mungkin suatu ucapan yang dikeluarkan di dalam keadaan emosi oleh Paulus ya. Tetapi sesungguhnya Paulus mengerti bahwa memang tugas dia adalah untuk mengabarkan berita Injil. Dan jika orang tersebut menolak untuk percaya,
maka Tuhan tidak akan menuntut pertanggungjawaban Paulus. Karena Paulus sudah menyampaikan. Dan orang tersebut punya hak untuk menerima atau menolak. Punya kehendak bebas untuk menerima atau menolak. Dan Tuhan tidak akan pernah melanggar itu. So, kalau Tuhan hanya menuntut kita untuk melakukan bagian kita, dan bukan mengharuskan kita untuk mengubah iman seseorang, itu berarti semua orang dapat melakukannya. Yes, we can do this. Kita nggak akan pernah bisa mengubah iman seseorang. Itu merupakan karya Roh Kudus. Roh Kudus yang harus membawa orang tersebut melewati pengalaman-pengalaman tertentu dalam hidupnya. Yang akan mulai menggoncangkan sendi-sendi atau pilar-pilar keyakinan di dalam hatinya. Dan ketika pilar-pilar itu sudah begitu goyah, Roh Kudus akan mempertemukan orang itu dengan kita. Dan ketika kita men-share pengalaman kita, ternyata pengalaman itu persis seperti dengan apa yang dialami olehnya. Dan ketika itulah dia kemudian memutuskan untuk meninggalkan keyakinan lamanya. Jadi bukan kita yang bikin, Roh Kudus yang harus kerja keras terlebih dahulu. Tugas kita sebenarnya gampang, kita hanya tinggal menyampaikan apa yang kita alami. Berikan kesaksian pengalaman pribadi kita. Simple. Tetapi kenapa banyak anak-anak Tuhan tidak mau melakukannya? Ragu-ragu melakukannya. We can do this. We can do this. You can do this. Dan sebagai penutup saya ingin memberikan satu challenge bagi Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara ketika mendengar khotbah saya hari ini, persis seperti apa yang Roh Kudus saat ini sudah atau selama beberapa waktu ini sudah mengetuk hati saudara. Dan saudara tahu saudara nggak bisa lari lagi. Saudara harus mulai melakukannya. Dan saudara rindu berkata kepada Tuhan, God, I want to do this. Tuhan, aku mau melakukannya. Tuhan, aku mau. Maka hanya ada 3 hal yang saudara perlu lakukan. Yang pertama, saudara hanya perlu membuka hati kepada Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus untuk memakai seluruh bagian kehidupan saudara. Nothing is off limits from Him. Serahkan semuanya. Keberhasilan saudara, kegagalan saudara, kemenangan saudara, sukacita saudara, kesedihan saudara. Izinkan Roh Kudus untuk memakai semuanya, seluruhnya. Lalu yang kedua, setiap hari saudara harus berdoa agar Roh Kudus mempertemukan saudara dengan orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Ingat Mazmur 37 ayat 23 bilang apa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Itu sudah satu jaminan, satu kepastian. Ya. Bahwa orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, itu hidupnya ditetapkan oleh Tuhan, diatur, langkahnya diatur oleh Tuhan. Jadi setiap hari saudara harus berdoa demikian. Minta agar Tuhan mempertemukan saudara dengan orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Lalu yang ketiga, jika Roh Kudus mulai menggerakkan hati saudara, taat dan lakukan.
taat dan lakukan. Haleluya. Haleluya. Ada satu bagian di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 yang tidak akan pernah saya lupa. Saya baca ayat ini ketika saya masih remaja dan sampai saat ini saya tidak pernah lupa. Kisah Para Rasul 17 ayat 6 bercerita bagaimana orang-orang Yahudi dari Tesalonika, mereka berusaha untuk menghalangi pelayanan Paulus dan mereka membuat keributan. Mereka datang ke pembesar kota dan mereka berkata, orang-orang yang telah mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Wow. Ini kesaksian yang diberikan oleh orang yang di luar Tuhan. Kesaksiannya apa? Orang-orang ini udah mengacaukan seluruh dunia. Kenapa dia berkata demikian? Karena gereja yang mula-mula mendapatkan reputasi ini, karena kehidupan mereka secara terbuka melawan arus dunia. They are going against the grain of this world. Itu sebabnya kenapa orang kenal mereka ini orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia. Karena orang-orang ini gak pernah ikut arusnya dunia. Ini orang-orang lain sendiri, ini orang-orang yang beda sendiri, aneh katanya. Apakah saudara sering dianggap aneh oleh teman-teman yang belum percaya atau tidak bersungguh-sungguh di dalam Tuhan? Sering dianggap aneh dalam tanda kutip ya. Khususnya karena keyakinan saudara membuat saudara tidak mau melakukan hal-hal yang selama ini mereka lakukan. Karena saudara tahu itu bukan hal yang benar. Kalau saudara sering kali mengalami hal itu, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Tetap setia, lakukan kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus suatu saat akan memunculkan saudara bagaikan terang di tengah kegelapan. Dan di saat itulah teman-teman saudara akan datang kepada saudara dan bertanya, why you do that? Kenapa saudara lakukan itu? Haleluya. Haleluya. Dan kalau saudara ingin meresponi firman Tuhan pada pagi, siang, atau sore hari ini, saudara cukup angkat tanganmu di mana saudara berada. Angkat satu tangan, taruh tangan yang lain di dadamu. Saya akan berdoa bagi saudara. Haleluya. Bapa, hari ini kami sudah mendengar firman yang begitu kuat berbicara kepada kami. Bahwa kami, masing-masing dari kami, punya tugas yang harus dilakukan. Masing-masing dari kami punya panggilan yang harus dilakukan. Panggilan kami mungkin bukan seperti Paulus yang pergi dari kota ke kota, memberitakan firman Tuhan, sambil menginjil, sambil menguatkan iman saudara-saudara seiman yang sudah ada di kota-kota tersebut, yang sudah beribadah di kota-kota tersebut, sudah bersekutu bersama. Panggilan kami mungkin simple, bersaksi kepada anggota keluarga kami yang belum mengenal Tuhan.
untuk bersaksi kepada rekan sekantor kami, rekan sekerja kami. Mungkin kami sudah pernah melakukannya, tetapi rasanya hasilnya nggak sebaik seperti apa yang dikotbahkan pendeta-pendeta di gereja. Hasilnya jauh sekali, responsnya nggak terlalu bagus, atau responsnya adem-adem aja, biasa-biasa aja. Tapi Tuhan, hamba berdoa sama seperti Paulus yang menghadapi halangan demi halangan, tantangan demi tantangan, yang bukan saja mengancam kebebasannya, tetapi juga bahkan mengancam nyawanya. Paulus tidak pernah berhenti menjalankan panggilannya. Hamba berdoa biarlah anak-anak-Mu tidak pernah berhenti berusaha dan berupaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi setiap anak-anak-Mu yang mengatakan, Lord, I want to do this. Hamba mau berdoa, Tuhan, kuatkan hati mereka. Kuatkan hati mereka. Bangkitkan iman mereka. Berikan kepada mereka karunia-karunia Roh Kudus yang mereka butuhkan untuk bisa bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekeliling mereka, atau bisa melakukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Lakukanlah ya Tuhan, pertemukanlah mereka dengan orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Kenapa berdoa Tuhan, biarlah mereka menyaksikan bagaimana Engkau bisa memakai kehidupan mereka yang mungkin di dalam pandangan mereka enggak ada apa-apanya, tapi Engkau bisa memakai kehidupan mereka untuk memberkati orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tidak memanggil kami untuk melakukan hal yang mustahil. Engkau melakukan kami untuk melakukan hal yang sanggup kami lakukan. Dan kami percaya dan kami mau taat, kami mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hati kami, ini hidup kami. Pakailah, Roh Kudus pakailah, apa yang Kau mau pakai, pakailah. Setiap pengalaman kami, baik itu pengalaman keberhasilan maupun pengalaman kegagalan, pakailah semuanya untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau berdoa, memberkati saudara untuk menghadapi minggu-minggu ini. Mari angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat dengan Roh Kudus yang akan memakai kehidupanmu mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.